Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Hari ini kita kembali dapat memasuki acara rehat, yaitu renungan di hari Jumat. Dan untuk itu sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk setiap kesempatan kami boleh mendengar firman-Mu, karena kami sadar kami butuh firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami setiap hari. Untuk itu berkati kami selalu dengan firman-Mu, dan terlebih jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, tema rehat kita saat ini adalah bodoh. Satu tema yang kita akan pelajari dan apa yang Alkitab katakan tentang bodoh. Yang pertama, kita baca dalam 1 Samuel 13 ayat 13. Gampang diingat Bapak Ibu, 1 Samuel 13 ayat 13 yang berkata demikian. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Tuhan, dikatakan kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Nah, kenapa Saul dikatakan bodoh? Kalau kita melihat tentang hal yang harus dilakukan dalam zaman itu, maka ada 3 jabatan yang ditetapkan Allah atas hidup seorang. Yang pertama namanya nabi. Nabi itu tugasnya menyuarakan suara kenabian. Menyuarakan apa yang Tuhan firmankan untuk disampaikan kepada raja maupun kepada umatnya pada waktu itu. Dan yang kedua namanya raja. Raja ini ditetapkan Tuhan untuk memimpin sebuah kerajaan atau rakyat yang dipimpinnya. Sedangkan yang ketiga namanya imam. Imam ini adalah seorang yang tugasnya memberikan persembahan atau membawa persembahan kepada Tuhan. Sebagai perantara antara umat dengan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa Alkitab mencatat bahwa Saul adalah seorang raja. Raja pertama yang diangkat Tuhan untuk memimpin kerajaan Israel. Nah, ketika Israel ingin berperang melawan Filistin, dan saat itu orang Israel mendesak karena orang Filistin sebentar lagi akan menyerang orang Israel pada waktu itu, maka Saul sebagai raja dia memberanikan diri untuk membawa korban persembahan kepada Tuhan. Dan ini sesuatu hal yang bodoh di mata Tuhan. Sebab Saul tidak boleh melakukan itu. Tugas dia adalah sebagai raja. Sebagai raja yang memimpin rakyatnya. Tapi dia mengambil alih tugas seorang imam. Dengan cara dia mempersembahkan korban sebelum Israel berperang melawan Filistin. Sehingga Samuel berkata, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Bapak Ibu Tuhan, ternyata bodoh menurut Alkitab, di mana kita diajar kalau kita tidak mengikuti perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, kalau kita tidak lakukan, kita dikategorikan orang bodoh menurut Alkitab. Kalau kita melihat ayat paralel, Bapak Ibu Tuhan, di dalam kitab Injil Matius. Matius pasal yang ke-7 ayat 26 berkata demikian. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita melihat di sini ada 2 macam dasar
yang dijelaskan dari kitab Injil Matius pasal 7 tersebut. Dikatakan kita bodoh karena kita tidak melakukan perintah Tuhan. Setelah kita dengar perintah Tuhan tapi kita tidak melakukannya, maka kita dikategorikan orang yang bodoh dan disamakan seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bapak Ibu Tuhan, kita tahu kalau kita mendirikan sebuah rumah harus memiliki fondasi yang kuat. Kalau kuat, maka fondasi itu tidak dari batu. Batu-batu supaya fondasi rumah itu jadi kuat. Tapi kalau fondasi rumah kita dari pasir, maka apa yang Alkitab katakan, apabila ada datang badai, angin, hujan, melanda rumah itu. Rumah itu dilanda oleh badai, oleh hujan, oleh banjir, maka rumah itu akan hancur. Dan Alkitab berkata, hebatlah kerusakannya. Berarti Bapak Ibu Tuhan, kalau kita mendengar firman Tuhan tidak melakukannya, maka kita dikategorikan orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan? Kita sering dengar firman Tuhan. Setiap minggu kita dengar firman Tuhan. Bahkan setiap hari kita membaca, mendengar firman Tuhan. Tapi persoalannya apakah kita mau melakukannya firman itu? Kalau kita tidak mau melakukannya, maka kita dikategorikan sebagai orang yang bodoh menurut Alkitab. Yang kedua, apa yang Alkitab katakan tentang bodoh? Kita baca kembali dalam Perjanjian Lama, dalam kitab 1 Tawari pasal 21. 1 Tawari pasal 21 ayat 7 sampai 8. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu ini, sebab perbuatanku ini sangat bodoh. Sebab perbuatanku ini sangat bodoh. Kebodohan apa yang dilakukan oleh Daud? Yaitu Daud mulai mengadakan atau menghitung kekuatan. Bapak Ibu Tuhan, Daud melakukan sangat yang bodoh karena Daud menghitung kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan orang Israel pada waktu itu. Padahal kita tahu bahwa Daud sering diberikan kemenangan dalam peperangan. Berarti apa? Berarti Tuhan yang berperang menggantikan Daud dan bangsa Israel pada waktu itu. Bapak Tuhan, kalau kita mulai menghitung kekuatan, berarti kita mulai mengandalkan kekuatan manusia. Mengandalkan kekuatan kita. Kita berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Untuk itu hari ini kita diingatkan untuk tidak mau menghitung kekuatan kita. Atau kita mulai mengandalkan kekuatan manusia kita ini, Bapak Ibu Tuhan. Kita lupa manusia itu penuh dengan keterbatasan. Manusia penuh dengan keterbatasan. Makanya kalau kita mau hidup berkemenangan dalam Tuhan, kita harus selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan manusia, kehebatan manusia. Ingat sekali lagi, manusia kita ini penuh dengan keterbatasan, kekurangan. Bahkan ingat, manusia ini rapuh Bapak Ibu. Makanya biarlah kita mau selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita lihat ketika Israel mengandalkan kekuatan Tuhan, Israel selalu menang dalam peperangan yang dijalannya. Demikian juga kita akan bisa menang menghadapi peperangan hidup kita setiap hari. Kalau kita hidup selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Jangan kita disebut orang bodoh seperti Alkitab katakan. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa kita disebut bodoh Bapak Ibu Tuhan? Coba kita baca lagi satu ayat. Di dalam Ayub, kitab Ayub pasal 5
ayat 2 berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ayub 5 pasal 2 berkata dengan jelas, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Bapak Tuhan, kita disebut bodoh menurut Alkitab yang ketiga kalau kita hidup terus diwarnai dengan sakit hati. Sakit hati Bapak Ibu. Berarti kalau kita jadi orang Kristen hidup terus diwarnai dengan sakit hati, kita dikategorikan orang yang bodoh. Bapak Ibu ingat, kita disebut bodoh karena kita hidup diwarnai dengan sakit hati. Hari ini kita diingatkan melalui rehat, acara rehat kita pada malam ini. Supaya apa? Kita jangan dikategorikan seperti orang bodoh. Kalau kita baca di Alkitab, Bapak Tuhan, begitu banyak nasihat yang Alkitab berikan. Tuntunan Alkitab supaya kita tidak hidup seperti orang bodoh. Tadi kita baru membahas hanya 3 hal yang Alkitab katakan kalau kita dikategorikan orang bodoh. Makanya Bapak Tuhan, kita rindu kita jangan aja orang Kristen yang dikategorikan bodoh. Yang pertama, tadi Bapak Ibu, kita tidak mengikuti perintah Tuhan. Yang kedua, kita mulai menghitung kekuatan. Kekuatan pada kita lupa, kekuatan kita ini terbatas. Jangan andalkan kekuatan kita. Yang ketiga, hidup diwarnai dengan sakit hati. Kita mau bebaskan hati kita supaya hidup kita tidak ada sakit hati dengan siapapun juga. Sehingga kita tidak dikategorikan bodoh di mata Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang kami dengar. Dan biar firman-Mu selalu menuntun kami untuk kami tidak hidup seperti orang bodoh. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Jadikan kami pelaku firman-Mu dan berkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin.